Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nesa Gini PM 2202060022 pada mata perkuliahan konseling lintas budaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi dalam konseling lintas budaya yang dibagi beberapa poin. Yang pertama itu komunikasi dalam konseling lintas budaya. Yang kedua, komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Yang ketiga, perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Pada awalnya, studi lintas budaya berasal dari perspektif antropologi sosial dan budaya, sehingga kajiannya lebih bersifat depth description, yaitu penggambaran yang mendalam tentang perilaku komunikasi berdasarkan budaya tertentu. Komunikasi lintas budaya adalah terjadinya pengiriman pesan dari seseorang yang berasal dari satu budaya yang berbeda dengan pihak penerima pesan. Bila disederhanakan, komunikasi lintas budaya ini memberi penekanan pada aspek perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan bagi keberlangsungan proses komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi efektif dalam konseling lintas budaya. Komunikasi adalah bagaimana komunikator bisa menghasilkan efek sebuah perubahan pada sikap atau perilaku komunikan. Strategi komunikasi yang tepat untuk dapat membantu kesuksesan komunikasi dalam situasi tertentu dan bagaimana komunikator bisa sukses mempengaruhi komunikan. Komunikasi yang efektif adalah proses komunikasi yang dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh komunikator. Tujuan komunikasi secara umum adalah menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap, dan mengubah perilaku. Namun pada dasarnya, tujuan komunikasi berbeda bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Tujuan komunikasi bisa bergantung pada kepentingan sumber, kepentingan penerima, kepentingan sosial, dan kepentingan individu. Komunikasi antar pribadi dikatakan sukses apabila membuahkan hasil nyata seperti perubahan pandangan, perasaan, dan perilaku. Secara ringkas, subpraktiknya tahun 1995 menyatakan efektivitas komunikasi interpersonal adalah taraf sejauh mana akibat-akibat tingkah laku komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Efektivitas komunikasi interpersonal dalam perspektif psikologi berarti pengirim dan penerima harus berbagi makna. Artinya mereka harus bertukar konsep yang telah disaring bersama-sama sehingga menimbulkan kesamaan makna pesan. Komunikasi yang efektif adalah kemampuan menghasilkan pesan yang dapat dipahami bukan saja untuk dirinya tetapi juga orang lain. Dalam proses komunikasi, komunikator menjadi kunci efektif atau tidaknya komunikasi. Sebab komunikator adalah pengambil inisiatif terjadinya proses komunikasi, sehingga ia harus memiliki kesiapan diri, memformat pesan yang akan disampaikan, memilih media yang tepat, mengatasi hambatan yang mungkin terjadi, dan memahami dengan baik komunikan. Seorang komunikator yang efektif disyaratkan untuk mengenal diri sendiri dengan baik dan memiliki syarat tertentu. Krotsky menyebut seorang komunikator harus memiliki authoritativeness yang terdiri dari penggunaan terhadap masalah yang dibahas atau kompetensi, sikap atau karakter, tujuan yang baik atau intention, kepribadian yang hangat, personality, dan dinamika dapat menciptakan suasana yang menarik ketika berkomunikasi. Sedangkan Aristoteles menyebutkannya etos komunikator. Secara umum, istilah etos lebih banyak digunakan di mana komponen etos tersebut adalah kepercayaan, credibility, daya tarik, atraktif, dan kekuatan power. Yang ketiga yaitu perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling lintas budaya. Dalam kebanyakan peristiwa, komunikasi yang berlangsung hampir selalu melibatkan penggunaan lambang-lambang verbal dan nonverbal secara bersama-sama. Keduanya bahasa verbal dan nonverbal
memiliki sifat masing-masing yang tidak dapat dipisahkan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara nonverbal disebut komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi sehari-hari, 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi nonverbal. Setiap masyarakat akan memiliki sistem komunikasi sendiri-sendiri, maka dengan sendirinya demi kelangsungan hidupnya, setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya. Bahasa menjadi inti dari komunikasi sekaligus sebagai pembuka realitas bagi manusia. Kemudian dengan komunikasi manusia membentuk masyarakat dan kebudayaannya, sehingga bahasa secara tidak langsung turut membentuk kebudayaan pada manusia. Hal yang harus diperhatikan dalam perilaku verbal yaitu yang pertama, kapan orang berbicara, yang kedua, apa yang dikatakan, 3, kecepatan dan jeda berbicara, 4, hal memperhatikan, 5, intonasi, 6, gaya kaku dan puitis, 7, bahasa tidak langsung. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, dan maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar pesan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal, itu bahasa memegang peran penting. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Perilaku nonverbal. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Larry Samovar dan Richard E. Porter dalam bukunya Komunikasi Nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang merupakan nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Jadi, definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan. Kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna pada orang lain. Ada beberapa bentuk perilaku nonverbal, yakni yang pertama, kinesik. Kinesik adalah studi yang berkaitan dengan bahasa tubuh yang terdiri dari posisi tubuh, orientasi tubuh, tampilan wajah, gambaran tubuh, dan lain-lain. Yang kedua itu okulesik, adalah studi tentang gerakan mata dan posisi mata. Ada perbedaan makna yang ditampilkan alis mata di antaranya. Yang ketiga itu haptik, adalah studi tentang peradaban atau memperkenankan sejauh mana seseorang memegang dan merangkul orang lain. Yang keempat itu proxemic, yaitu studi tentang hubungan antar ruang, antar jarak dan waktu berkomunikasi. Sebagaimana dikategorikan oleh Hawke pada tahun 1973, kecenderungan manusia menunjukkan bahwa waktu yang berkomunikasi itu harus ada jarak antar pribadi, terlalu dekat atau terlalu jauh. Makin dekat artinya makin akrab, makin jauh artinya makin kurang akrab. Kelima itu chronemic. Chronemic adalah studi tentang konsep waktu. Sama seperti pesan nonverbal yang lain, maka konsep tentang waktu yang menganggap kalau suatu kebudayaan taat pada waktu, maka kebudayaan itu tinggi atau peradaban maju. Yang keenam itu tampilan atau appearance. Cara bagaimana seorang menampilkan diri telah cukup menunjukkan atau berkorelasi sangat tinggi dengan evaluasi tentang pribadi, termasuk dalamnya tampilan biologis, misalnya warna kulit, warna dan pandangan mata, tekstur dan warna rambut, serta struktur tubuh. Yang ketujuh yaitu postur, tampilan tubuh waktu sedang berdiri atau duduk. Yang kedelapan, pesan-pesan paralinguistik antar pribadi adalah pesan komunikasi yang merupakan gabungan antara perilaku verbal dan nonverbal. Yang kesembilan itu simbolisme dan komunikasi
Nonverbal yang pasif beberapa diantaranya adalah simbolisme, warna, dan nomor. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.